Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rafikan Sisdihar. Bersama teman saya Muhammad Rafi Al-Ghifari akan memberikan informasi menarik seputar teknik kimia untuk kalian semua. Jika kalian pernah melihat pabrik-pabrik yang besar seperti pabrik pengolahan minyak bumi, pengolahan batu bara, dan mungkin pabrik-pabrik besar lainnya yang mengolah sumber daya alam yang penting, apakah kalian pernah terpikir siapakah yang menjalankan pabrik-pabrik besar tersebut? Ya tentu saja yang menjalankan pabrik tersebut salah satunya adalah teknik kimia. Tapi apa sih itu teknik kimia? Dan di teknik kimia itu belajar apa aja sih? Well, mari kita cari tahu. Apa itu teknik kimia? Teknik kimia sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik yang mempelajari pengolahan bahan-bahan mentah menjadi barang-barang setengah jadi maupun barang jadi. Ilmu yang dipelajari dalam jurusan teknik kimia diterapkan terutama untuk melakukan perancangan dan pemeliharaan terhadap unit proses dari skala kecil seperti laboratorium maupun skala besar seperti pabrik. Pada awal mulanya, ilmu teknik kimia diajarkan oleh seorang konsultan kimia yang bernama George E. Davis pada tahun 1887. Dari hasil penelitiannya terhadap pabrik-pabrik. Dari hasil penelitiannya ini juga, dia mempublikasikan buku yang berjudul A Handbook of Chemical Engineering yang menjadi dasar informasi terhadap unit-unit proses saat ini. Pada 3 tahun sebelumnya, Henry Edward Armstrong juga mengajarkan ilmu teknik kimia. Sayangnya, para lulusannya tidak menarik minat para pengusaha, karena pada waktu itu para pengusaha lebih memilih jasa para insinyur mekanik dan ahli kimia dalam merancang dan membangun pabrik. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu teknik kimia dapat diterima oleh seluruh dunia dan menjadi peran penting dalam perancangan dan penelitian unit-unit proses pabrik di seluruh dunia. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kira-kira di teknik kimia itu kalau kalian masuk di Universitas Pertamina itu di sini belajar apa aja sih? Nah, saya kasih sedikit contoh yaitu bagaimana cara mengekstrak sari buah jeruk dalam skala yang besar. Kemudian seperti apa proses perancangan pabrik yang harus dibuat, seperti apa penanganan bahan bakunya, kemudian standar keamanan pabrik, serta mempelajari cara membuat proses tersebut lebih efisien lagi. Kemudian, seorang sarjana teknik kimia juga dituntut untuk memahami alur proses pembuatan produk, mulai dari bahan baku, alat-alat yang dibutuhkan, jenis proses, kondisi proses, meliputi temperatur, tekanan, laju alir, kemudian merancang layout pabrik, sampai ke evaluasi ekonomi dan studi kelayakan dari pabrik tersebut. Lalu teman-teman, apa sih perbedaannya teknik kimia dengan kimia murni? Sederhananya gini teman-teman, perbedaan ilmu kimia atau kimia murni dengan teknik kimia adalah kimia murni itu biasanya lebih fokus untuk menemukan sesuatu yang baru, seperti mencari material baru atau teknik pemrosesan yang baru. Sedangkan untuk teknik kimia, fokusnya adalah memanfaatkan material baru tersebut atau mengefisienkan suatu pemrosesan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman perbedaan teknik kimia dan kimia murni. Kalau kalian lebih tertarik ke yang mana teman-teman? Teknik kimia atau kimia murni? Teman-teman, selanjutnya itu ada prospek kerja dari teknik kimia. Pertama adalah industri pangan, quality control, insinyur kesehatan, staff research and development, tenaga pengajar, kemudian pertambangan dan perminyakan.
Wah, kalau dilihat dari prospek kerjanya sih kelihatannya teman-teman semakin tergiur ya untuk masuk ke Teknik Kimia Universitas Pertamina ini. Jangan lupa untuk semakin semangat belajar teman-teman, karena kita di sini akan menunggu kehadiran semua teman-teman untuk belajar bersama di Teknik Kimia Universitas Pertamina. Sekian informasi yang dapat kita berikan. Menurut kalian, Teknik Kimia itu kayak gimana sih? Coba berikan opini di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.